Ibu jelaskan sedikit. Jadi ini namanya kegiatan konseling kelompok, di mana di sini kita akan membahas permasalahan dari anak-anak dan menyelesaikannya dengan berdiskusi bersama-sama. Dan anak-anak di sini tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya, karena mungkin mau dibeberkan atau mau disebarkan tidak perlu, karena Ibu sudah menerapkan beberapa asas. Asas yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi Ibu akan merahasiakan semua diskusi atau percakapan yang akan kita lakukan di sini. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Ibu harap anak-anak mau terbuka ketika menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Dan yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Ibu harap dari anak-anak tidak ada unsur paksaan dari orang lain ketika mau menceritakan permasalahannya. Dan yang terakhir, ada asas penormatifan. Ketika anak-anak ada yang mau ingin menceritakan masalahnya, silakan angkat tangan, jangan dipotong pembicaraan dari diskusi kita pada hari ini. Paham? Paham, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan melakukan ikrar konseling, ya. Diikut ya yang Ibu katakan. Oke. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain, dan apabila kami melanggar, kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Anak-anak sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, tapi saya mukanya kayak kurang semangat. Bagaimana kalau kita main games dulu? Boleh? Oke, berdiri. Jadi nama gamesnya ini sakit, sikut, sekat, sikat. Ingat? Sakit, sikut, sekat, sikat. Jadi ketika Ibu bilang sikat, anak-anak tuh ya sambil meja dulu. Ini kan ada korban satu, putar di sini. Gamesnya seperti ini, Ibu contohkan ya.
Bisa. Ada lagi? Oke, silakan. Nah, kalau saya sendiri Bu, sebenarnya permasalahan saya itu ada di gadget. Nah, hobi saya itu sebenarnya scroll TikTok. Nah, namun ternyata itu membawa dampak negatif terhadap diri saya sendiri. Nah, di mana di situ saya sebagai pelajar tidak konsisten akan waktu dalam belajar dan mengerjakan tugas secara maksimal. Karena apa? Karena saya suka bermain gadget sampai lupa waktu dan lupa waktu makan, pola tidur, tidak teratur. Nah, di situ juga membawa saya sampai kepada sakit fisik dan juga dapat pemenuhan memori otak saya sendiri karena kebanyakan bermain game dan menonton TikTok. Nah, di mana karena bermain gadget yang berlebihan itu saya lupa sampai makan, sarapan, hingga saya terkena penyakit mah. Nah, jadi itu sih Bu. Oke, jadi masalah dari Nasya kan? Aja. Nah, Raja Pinta di kecanduan gadget ya sampai lupa makan, bahkan tadi sampai kena penyakit mah, ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Mungkin saya itu permasalahan saya tadi kurangnya agak percaya diri. Apalagi kalau tempat kami itu saya merasa minder atau merasa diperhatikan oleh orang lain padahal sebenarnya tidak. Nah, itu membuat saya menjadi kurangnya rasa percaya diri. Kemudian saya tidak berani mencoba hal baru. Dari permasalahan kita ada permasalahan itu saya isi dulu. Oh, silakan. Dari permasalahan anak-anak tadi, permasalahan apa yang akan kita bahas pada kegiatan ini? Yang mana? Oh, permasalahan Raja mengenai kecanduan gadget. Oke, untuk Raja biasa penggunaan gadgetnya itu di atas dari 5 jam atau di bawah dari 5 jam? Itu bisa bagi sih Bu. Bisa dibilang lebih dari 7 jam. Lebih dari 7 jam. Dan sekali itu bisa sampai pagi terus pagi sih. Jadi waktu tidurnya itu kurang sekali. Jadi kan pas saya setelah kena penyakit mah itu kan dia tidak bisa berada. Nah, di situ juga saya terkena darah rendah. Jadi itu bahaya sekali. Tapi saya susah untuk melepaskan kebiasaan itu. Oke. Kalau dari Narajab itu biasa aplikasi apa yang sering sekali dibuka sampai berganti seperti itu? Kalau saya itu sebenarnya buka TikTok, scroll video, like orang juga. Oke, kalau dari Narajab biasa ada kemauan dari diri sendiri untuk mengurangi penggunaan gadget atau tidak? Kalau dari saya sendiri belum ada sih untuk mengurangi penggunaan gadget tersebut karena ini sudah kecanduan dan belum ada upaya untuk saya lakukan untuk pencegahan. Jadi di sini Narajab membutuhkan solusi atau upaya untuk mengurangi penggunaan gadget ya. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa memberikan solusi kepada temannya Raza? Sekalian yang bilang tadi bisa. Ada lagi? Tapi mungkin lebih proaktif. Coba Raja cari hal-hal yang membuat selain HP yang bisa membuat Raja itu senang. Contohnya kayak olahraga, masak, membaca, ataupun bisa juga kumpul-kumpul bersama keluarga dan teman-teman. Dan itu juga bisa mengurangi penggunaan HP untuk Raja itu sendiri. Ada lagi? Mari ini dulu ya. Mungkin kalau pesan dari saya itu lebih pintar-pintar lagi manage waktu dalam artian bisa membuat jadwal harian. Misalnya dari jam segini sampai jam segini jadwalnya bermain HP, kemudian lanjut lagi jam segini sampai jam segini jadwalnya belajar dan seterusnya. Nah, jika kita mengatur waktu kita dan membuat jadwal, maka hidup kita juga akan teratur. Ada lagi? Raja
yang tadi dari teman-temannya Raza, jadi sebenarnya penggunaan gadget itu sebenarnya tidak semuanya berdampak buruk, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Tapi untuk mengurangi dampak negatifnya itu seperti yang tadi teman-temannya bilang, ada yang melakukan aktivitas lain seperti mungkin olahraga seperti jogging atau main volley atau hobi-hobi lain seperti tadi yang dibilang teman-temannya. Terus juga memanage waktu, bisa kayak atur waktunya, main HP 2 jam mungkin saja, terus sebagiannya lakukan aktivitas lain. Terus juga mungkin bisa kayak bantu di rumah, kayak simpan dulu HP-nya, aktivitasnya kayak bantu mama cuci piring kan tidak ada ketentuan bahwa laki-laki tidak boleh cuci piring kan ya. Oke, dari Naraja bagaimana dari solusi dari teman-temannya, apakah akan dilakukan ke depannya? Ya, saya di sini akan mengambil semua solusi dari teman-teman. Ya, dari mulai saya itu mencari hobi saya yang baru, yang lebih bermanfaat dan positif. Nah, dan juga memanage waktu di mana kita mengatur jadwal untuk penggunaan gadget agar tidak berlebihan dan lebih mencari hal-hal positif. Nah, seperti tambahan juga dari saudari sini tadinya, sekarang itu kalau bangun pagi jangan langsung cari HP, jadi bisa olahraga atau jogging. Dari pertemuan ini, apakah ada yang didapat dari pertemuan ini seperti kayak tadi yang dibilang Naraja, kayak dia sudah mendapat solusi dari anak-anak lain, apakah ada yang didapat dari kegiatan ini? Jadi yang kita dapat dari kegiatan hari ini, kalau baru main HP itu sedikit saja, belum berlebihan, karena HP juga membuat dampak negatif pada diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oke, ini saya simulasi dari sebelum kita saat ini bahwa bermain yang berguna tidak baik atau berdampak buruk bagi kita maupun lingkungan kita. Nah, itu nanti akan mengganggu fokus kita, maupun fokus belajar atau fokus lain. Kemudian kita dapat mengatasi hal tersebut dengan kita mengalihkan kegiatan tersebut seperti berolahraga atau kita membuat jadwal harian. Bagus kan? Ada lagi atau sama? Sama Ibu. Sama ya, oke. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah mau terbuka menceritakan permasalahannya, dan mungkin kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Ada. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri konseling kelompok pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada kegiatan ini, dan untuk pertemuan selanjutnya bagusnya kita lakukan kapan? Bagusnya di hari Kamis Ibu. Hari Kamis? Di jam 9. Oke, dia dari Nasib namanya? Nafara, hari Kamis jam 9. Kalau yang lain? Mengikut. Oke, kita sudah sepakati untuk waktunya minggu depan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam